Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dalam financial planning tanpa income bohong ya. Nah, ada yang pernah dengar nggak yang namanya perlindungan income atau perlindungan terhadap penghasilan kita? Pernah dengar nggak? Oke, bener. Jadi income kita harus dilindungi karena itu adalah sumber utama yang akan kita kelola, sehingga insya Allah financial planning kita tercapai ya, sampai dengan ketika kita sudah tidak menghasilkan, income kita itu tetap bisa mensejahterakan atau menghidupi kita. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Di dalam financial planning misalnya kita sisihkan 3 juta rupiah per bulannya untuk tabungan kita atau untuk rencana-rencana ke depan kita. Bisa dana pensiun contohnya ya, 3 juta per bulan. Di dalam 1 tahun coba ada berapa? 3 juta jadi 36 juta. 10 tahun 360 juta ya. Kalau 20 tahun kita sisihkan 720 juta ya. Tiba-tiba kita tidak enak badan nih, lalu kita pergilah ke dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dokter mengatakan ada 2 kabar, 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya, alhamdulillah kita datang sejak dini, dalam artian sakit kita bisa sembuh. Kedua, kabar buruk ya, kabar buruknya untuk bisa sembuh harus dibiayai dengan maksimal sekitar 700 jutaan. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, sayang ya kalau yang sudah kita sisihkan 3 juta per bulan tadi, financial planning kita harus terpakai ya teman-teman ya. Karena ternyata kena kanker, jadi lumayan mahal. Bagi teman-teman yang sudah punya asuransi kesehatan yang memadai, yang bisa membayarkan hingga sampai ratusan juta bahkan miliaran, sekarang sakit itu mahal ya teman-temannya, terutama sakit kritis ya. Kalau cuma flu biasa memang tidak mahal, tapi kalau sampai kanker itu menurut survei bisa sampai 1 miliar, 2 miliar, bahkan ada yang bisa sampai 10 miliar ya. Klien saya dia berobat ke Amerika habisnya 10 miliar, tentu saja dengan biaya lain-lainnya ya, yang menginap, ya tiket gitu kan. Oke, kembali lagi tadi, untuk financial planning kita tercapai, maunya kan tidak usah dipakai ya teman-teman ya. Nyesek banget gak sih kalau sudah 20 tahun kita simpan tetapi tiba-tiba harus terpakai, ya enggak, terpakai ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika teman-teman sudah punya asuransi untuk biaya berobat rawat inapnya, bagus banget ya. Tetapi kalau sakit tadi yang membutuhkan biaya mahal, biasanya sakitnya memang menjadi sakit yang agak berat ya, dan tentu saja penyembuhannya juga membutuhkan waktu yang lama. Benar nggak sih teman-teman? Ketika sakit berat itu terjadi, tentu saja kan kita harusnya fokus pada penyembuhannya lah. Tetapi bagaimana dengan biaya-biaya rutin yang tiap bulan harus kita keluarkan, ya nggak sih? Biaya rutin apa sih? Untuk anak sekolah, untuk biaya cicilan-cicilan gitu. Nah, biasanya kita untuk sementara waktu tidak bisa melakukan kegiatan yang bisa kita mengenerate penghasilan kita ya. Jadi teman-teman, ada yang namanya proteksi income, perlindungan penghasilan. Jadi nanti ketika ada kejadian resiko seperti ini terdiagnosa, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan sebesar yang kita inginkan. Biasanya sebesar idealnya ya teman-teman ya, kita harus punya 5 kali income tahunan kita. Jadi contohnya kalau misalnya 10 juta income per bulan kita, setahun adalah 120 ya. Nah 120 dikali 5
ya. Jadi teman-teman, kita harus punya sebesar itu. 120 dikali 5 berapa sih, Li? Sekitar 600 jutaan ya teman-teman ya. Betul. Nah, jadi kita harus punya sebesar minimal 600 juta. Sehingga ketika resiko itu datang, kita konsentrasi dengan penyembuhan dan biaya-biaya atau cicilan-cicilan yang tiap bulan memang harus kita keluarkan tetap bisa kita penuhi. Juga investasi kita tentu saja ya. Oke, teman-teman, jangan lupa punya asuransi sakit kritisnya ya, untuk memproteksi income kita, memproteksi penghasilan kita. Daripada nanti kita harus pecahkan atau kita harus keluarkan dari dana darurat kita. Sayang kan? Sayang banget deh. Oke teman-teman, financial planning itu mudah. Jangan lupa berasuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.